Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah dan menjadi ladang pahala kelak. Amin ya Allah. Bapak absen terlebih dahulu ya. Dika, Diki, Rina, Rini, Rika. Alhamdulillah hadir semua ya. Bapak mau cek dulu semangatnya. Siap belajar hari ini? Kurang semangat nih. Ayo, ulang lagi, lebih keras. Siap belajar hari ini? Masya Allah. Nah gitu dong, harus semangat. Bagus, pertahankan semangat seperti ini ya. Coba Bapak mau tes dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya silakan Dika. Benar, jadi kita belajar tentang limit ya. Apa itu limit coba? Ya Diki silakan. Hah? Nah benar, limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Apa coba bentuk umumnya? Ya Diki. Nah jadi limit fx untuk nilai h mendekati c sama dengan L ya. Dan nilai X nya tidak sama dengan C. Bagus, masih ingat nih materi minggu lalu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi turunan fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar ini coba lihat bukunya, situ ada pada halaman 260. Sudah buka? Nah, itu ada. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, Bapak mau kasih tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan definisi dari turunan. Yang kedua, kalian mampu memahami aturan turunan pertama pada fungsi aljabar ya. Sedangkan yang ketiga, kalian mampu memahami aturan rantai turunan fungsi aljabar. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Adapun untuk manfaatnya, nah ini kadang mungkin salah satu penyebab kalian kurang semangat belajar matematika karena kalian belum tahu manfaatnya dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak kasih tahu, ini ada beberapa manfaat ya dari belajar turunan fungsi aljabar. Dimana yang pertama yaitu dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan kita mencari nilai keuntungan, biaya maupun jarak. Dan yang kedua, manfaatnya yaitu dapat menentukan kecepatan dan percepatan yang sering digunakan dalam pekerjaan maupun penelitian. Itu dia hanya beberapa saja, masih banyak lagi. Ya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi turunan. Nah, definisi turunan itu menggunakan limit dalam penyelesaiannya ya. Nah, gunakan limit dan memiliki bentuk umum. Oh iya, sebelumnya nama lain dari turunan itu adalah diferensial. Ya, jadi turunan nama lainnya itu
diferensial. Itu nama lain dari turunan. Nah, untuk mencari definisi menggunakan bentuk umum seperti berikut, yaitu f aksen x atau turunan dari fx. Jadi turunan itu dinotasikan dengan aksen ya, yaitu limit f dalam kurung x plus h dikurang fx dibagi h ya. Lalu untuk nilai h-nya mendekati 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari turunan, atau turunan didefinisikan seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Misalkan ada contoh, kita ada fx-nya sama dengan 3x min 1. Nah, pertanyaannya tentukan turunannya fx secara definisi. Secara definisi ya. Maka kita gunakan bentuk umum yang tadi. Maka fx sama dengan limit f dalam kurung x plus h dikurang fx dibagi h untuk nilai h mendekati 0 ya. Kita ubah nilai x ini menjadi x plus h ya. Maka kita tulis fx-nya, x-nya diganti h, berarti 3 dikali x plus h dikurang 1. Nah, lalu dikurang fx. Fx-nya itu ini ya. Nanti kita tulis ulang, dikurang dalam kurung 3x min 1. Nah, seperti ini dibagi h. Lalu kita tulis kembali limit h mendekati 0. Kita kalikan 3 dikali x 3x ya. Lalu 3 dikali h plus 3h dikurang 1 min 3 minus dikali 3x berarti plus atau minus 3 ya. Berarti ini tadi minus 1, berarti minus 3x ya. Lalu minus dikali minus 1, maka hasilnya plus 1 per h. Nah, di sini ada bilangan yang sama. Kita operasikan. Plus 3 dikurang 3, kita coret aja ya. Hasilnya 0. Dan 1 minus 1 ditambah 1, hasilnya 0 juga ya. Maka limit h mendekati 0 3h per h. Nah, ini juga h-nya sama ya. Jadi kita coret saja juga 3h. Maka hasilnya yaitu sisa 3. Nah, maka definisi turunan dari 3x min 1 adalah 3. Cara ini dianggap kurang efisien ya, karena banyak sekali langkah pengerjaannya. Sebenarnya ada cara yang lebih sederhana, yaitu kita menggunakan turunan pertama fungsi aljabar. Tapi cara ini tetap berdasarkan teori yang berlaku ya. Nih, turunan pertama. Kita gunakan aturan turunan pertama. Fungsi aljabar. Yaitu jika diketahui misalkan fx-nya sama dengan ax pangkat n, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan
N-nya kita kalikan dengan koefisien, berarti N dikali A X, lalu N ini dikurang 1, pangkat N min 1. Ya, seperti itu. Ini adalah rumus aturan pertama dari fungsi aljabar. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalkan contohnya yaitu diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus 2. Nah, nanti turunannya kita gunakan bentuk umum ini ya. Maka turunannya adalah 2 dikali 3. Kita jabarkan aja ya, 2 dikali 3 x 2 dikurang 1, lalu ditambah, ini berarti pangkatnya 1 ya, 1 dikali 5, 1 dikali 5 x 1 dikurang 1, ini 2, maka kalau di sini kan sama juga x pangkat 0 ya, x pangkat 0, 0 dikali 2 berarti 0 dikali 2, 0 dikurang 1. Nah, maka hasilnya itu 2 kali 3, 6x. 2 dikurang 1x ya, berarti terus 1 dikali 5 berarti plus 5. Ini habis ya, x sama dengan 0 itu nilainya berapa? 1 ya, x sama dengan 1, berarti 5 kali 1, 5 ya, tetap. Dan ini hasilnya berapa? 0, jadi tidak bisa ditulis. Maka turunannya itu 6x plus 5. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan Dika. Nah, ini berdasarkan teorema benar ya. Jadi Dika bertanya 5x, kenapa hasilnya koefisien? Karena kita gunakan rumus tadi. Kita gunakan turunan f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Maka seperti ini hasilnya. Coba diperhatikan kembali. Jadi lebih simpelnya, jika ada pangkat atau variabel itu pangkatnya 1, maka hasilnya adalah si koefisien itu sendiri. Ya. Lalu jika pangkatnya tidak ada, pangkat dari variabel tidak ada, maka hasilnya adalah 0. Karena perkalian berapapun yang kali dengan 0, hasilnya 0 ya. Seperti itu. Dimengerti Dika? Bagus. Coba kita ke contoh yang lainnya. Ini tadi f aksen x ya, lupa tulis. Nah, contoh selanjutnya misalkan ada soal seperti ini. Diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat lalu ditambah 3 akar x dikurang 2 per akar x kuadrat. Nah, tanyakan f aksen x. Coba gimana cara penyelesaiannya? Ayo, kita tahu. Nah, jadi cara pengerjaannya jangan langsung kita gunakan turunan ya, tapi kita ganti terlebih dahulu bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Gunakan rumus kita gunakan rumus hapus terlebih dahulu ya. Ini sudah dimengerti kan? Ya, hapus terlebih dahulu. Jadi kita gunakan aturan atau kita ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat. Misalkan ini ada, nah, a pangkat m, akar a pangkat m ya, maka akan sama dengan jika diubah dalam bentuk pangkat, a sama dengan pangkat m per n ya. Ini kita ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat.
Lalu nilai ini kita ubah juga nih. Ini kan pembagian, kita ubah juga ke bentuk perkalian menggunakan rumus 1 per A pangkat M akan sama dengan A pangkat negatif M ya. Nah, dari cara tersebut kita ubah, coba gimana? Berarti ini tetap ya 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat. Lalu ini kita ubah, berarti x kuadrat berarti berapa? X 1 per 2 ya. Kan 3x 1 per 2 ya kan? Lalu dikurang 2. Ini kita ubah tadi ke dalam bentuk perkalian, maka kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat, hasilnya yaitu 2x pangkat ini dari plus menjadi minus 2. Nah, seperti itu. Setelah diketahui hasil seperti ini, barulah kalian turunkan. Nah, silakan coba. Ada yang mau mencoba? Nah, kita coba perhatikan ini hasil pengerjaan dari Rina. Kita koreksi sama-sama ya. Turunannya yaitu 2 kali 3 setengah kali 3 min 2 dikali 2. Nah, hasilnya 6x plus 3 per 2x pangkat negatif setengah ditambah 4x pangkat negatif 3. Benar ya hasilnya seperti ini. Udah ngerti aturan pertama pada fungsi aljabar? Nah, alhamdulillah ngerti ya. Selanjutnya ke materi selanjutnya, jika fx-nya itu berupa perkalian, misalkan fx-nya berupa perkalian u dikali x atau u dikali pi aja. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Kalian jangan langsung menurunkan keduanya, ada bentuk khususnya. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen atau turunan u dikali dengan v ditambah u dikali turunan v atau v aksen ya. Ini dia jika fx-nya bentuk perkalian. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Contoh, ada rumus misalkan 3x kuadrat, fx-nya sama dengan 3x kuadrat, lalu dikurang 2 dikali 2x plus 1. Nah, misalkan kita ketahui soalnya seperti ini, maka kita gunakan pola rumus perkalian ini ya. Maka hasilnya yaitu kita tentukan terlebih dahulu ini sebagai u dan ini sebagai v ya. Kita tentukan dulu turunan dari u-nya. U aksen sama dengan berapa coba? 6x ya. Sebenarnya 6x. Karena konstanta hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis. Lalu di sini hasilnya turunan dari v atau v aksen adalah 1 kali 2, 2 atau koefisien saja ya jika pangkatnya 1. Setelah diketahui turunan dari u dan v, maka kita coba turunkan menggunakan pola rumus yang tadi perkalian ya. Maka turunan u kita masukkan sama dengan 6x, lalu dikali dengan v. Nilai v berarti ini kita tulis 2x plus 1 ya. Lalu ditambah berarti ya, tambah apa? U. U nya berarti ini kita tulis 3x kuadrat min 2, lalu dikali turunan dari v atau v aksen. Ini hasilnya 2 ya.
kita kalikan. 6x dikali 2x 12x kuadrat ya. Lalu 6x ditambah dikali 1 hasilnya plus 6x. Dan ini 3x kuadrat dikali 2 dikali plus, berarti hasilnya itu plus 3 atau plus 6x kuadrat ya. Ya kan, 3 dikali 2 6. Lalu min 2 dikali 2 sama dengan minus 4 dikali plus tetap minus 4. Nah, di sini ada sama variabelnya pangkat 2, maka kita operasikan. 12 ditambah 6 maka 18x kuadrat. Ini kita tulis kembali 6x dan ini sama dengan min 4. Maka ini adalah turunan dari ini ya, perkalian 3x kuadrat min 2 dengan 2x plus 1. Coba Bapak ingin tes, ada enggak yang bisa? Misalkan soal kedua, fx nya yaitu berapa ya, kira-kira 2x kuadrat 2x kuadrat plus 5 dikali 3x min 1. Nah, coba silakan ada yang ya, Rika silakan. Coba kita perhatikan ini hasil dari Rika ya. Dicari terlebih dahulu U, V-nya. Langsung dicari turunan dari U 4x benar. Turunan dari V yaitu 3 benar. Lalu dicari turunan perkaliannya. 4x dikali 3x min 1 ditambah 2x kuadrat plus 5 dikali 3 sama dengan 12x kuadrat min 4x ditambah 3x kuadrat plus 5. Hasilnya itu 15x kuadrat min 4x plus 15. Benar ya? Ini hasilnya benar. Terima kasih Rika. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Bagus. Perkalian, turunan perkalian, udah paham? Alhamdulillah. Bapak hapus ya sebelah sini. Tidak tuliskan? Boleh, hapus ya. Jadi selain perkalian ada juga pembagian. Pembagiannya jadi beda juga. Ini perkalian tadi ya. Selanjutnya ada pembagian. Jika fx dan x-nya sama dengan pembagian, berarti sama dengan U dibagi V. Atau ini belum ya, fx-nya sama dengan pembagian, fx sama dengan U dibagi V. Maka turunannya yaitu seperti ini. F aksen x sama dengan U aksen V atau turunan U dikali V dikurang U dikali turunan V dikalian ya, di aksen dibagi V kuadrat. Ini adalah rumus dari pembagian atau jika fx-nya sama dengan pembagian. Ini adalah aturan turunannya jika pembagian. Contohnya seperti ini, misalkan fx-nya yaitu misalkan berapa? Kita samakan saja ya, 3x kuadrat min 2 dibagi 2x plus 1 saja, sama dengan perkalian tadi angkanya. Coba gimana bentuk pembagiannya atau turunan dari pembagiannya. Sama aja, kita ini jadikan U dan di bawah jadikan V. Maka kita tentukan turunan dari U nya berarti berapa? Sama dengan 6x ya, turunan dari U. Lalu turunan dari V nya berapa? 2 ya. Langsung saja, kalau pangkatnya 1
kita tulis koefisiennya saja. Maka turunan dari f aksen x sama dengan, kita gunakan rumus ini. Maka turunan dari u berarti 6x dikali v. Nilai v ini berarti 2x plus 1. Lalu dikurang ya. Nilai u 3x kuadrat min 2 dikali turunan v berarti 2 dibagi berapa? V kuadrat berarti ini ya, 2x plus 1 kuadrat, ya kan? Maka hasilnya itu kita kalikan terlebih dahulu. 6x dikali 2x, maka hasilnya 12x kuadrat. 6x dikali plus 1, hasilnya adalah plus 6x ya. Lalu minus dikali 3x dikali 2, maka hasilnya adalah minus 6x kuadrat ya. Lalu minus dikali minus 2 dikali 2, hasilnya plus ya, plus berapa? Plus 4 per, kita tulis kembali 2x plus 1 kuadrat. Nah, sini ada pada yang sama x kuadrat, kita operasikan. 12 dikurang 6 berarti hasilnya 6 ya. 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 per 2x plus 1 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Paham? Bagus, paham ya. Coba kalau paham, Bapak mau coba tes kalian. Pak hapus ya, biar tulis. Ya, hapus. Misalkan soalnya seperti ini. Ada f(x)-nya sama dengan 5x kuadrat min 1 per 3x plus 2. Coba tentukan turunannya aksen x-nya. Silakan kerjakan. Kalau sudah, boleh maju ke depan. Atau mau langsung maju saja. Ini dia hasil dari ini ya, kita koreksi sama-sama. U-nya sama dengan 5x kuadrat min 1, V-nya sama dengan 3x plus 2, maka turunan dari U-nya 2 dikali 5, 10x ya. Lalu turunan dari V-nya sama dengan 3 atau koefisien saja turunannya. Maka turunan dari perkalian pembagiannya f aksen x 10 x 3x plus 2 dikurang 5x kuadrat min 1 dikali 3 dibagi 3x plus 2 kuadrat ya. Maka dikalikan 30x kuadrat benar 20x dikurang 15x kuadrat ditambah 3 dibagi 3x plus 2 kuadrat. Dioperasikan ya, 15x kuadrat plus 20x plus 3 per 3x plus 2 kuadrat. Benar ya? Bagus ini. Coba dari ketiga atau 4 materi ini paham atau ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Alhamdulillah paham ya, dari tadi definisi. Selanjutnya apa tadi? Aturan turunan pertama fungsi aljabar. Terus jika f(x)-nya perkalian, dan keempat ini jika f(x)-nya pembagian. Nah, rumus-rumus yang tadi diingat ya. Nah, ini ada materi yang terakhir yaitu tentang aturan rantai. Ini udah ditulis? Sudah ya, apa hapus. Materi yang terakhir yaitu aturan rantai.
Nah, itu jika diketahuinya fx-nya atau fungsi fx sama dengan dalam kurung ux pangkat n ya. Ini jika fx-nya bentuk ini, maka gunakan aturan rantai. Maka turunannya f aksen x-nya yaitu n dikali ux pangkat n min 1 lalu dikali u aksen x atau turunan u ya, turunan dari u. Ini dia rumus dari aturan rantai. Boleh catat terlebih dahulu? Sudah? Langsung aja ke contoh soalnya. Misalkan terdapat contoh soal seperti berikut. Bapak boleh tuliskan Y saja ya, sama saja Y sama dengan fx ya. Y sama dengan dalam kurung 6x dikurang 3 pangkat 4. Coba bagaimana bentuk aturan rantainya? Ada yang berani mencoba? Oh, Bapak dulu, boleh. Bapak dulu ya. Maka turunannya sama dengan Y aksen sama dengan kita ini kan berarti nilainya 1 ya. Kita kali n berarti 4 ya. Kita pindahkan ke sini n-nya. 4 kali 1 4. Lalu kita tulis kembali 6x min 3. Dan pangkatnya kita kurangkan 1 berarti pangkat 3 ya. Lalu dikali berapa? Turunan dari ux berarti turunan dari yang di dalam kurung ini. Turunan berapa? 6 ya. Kali 6 atau turunan dari ini adalah 6. Maka hasilnya kita kalikan saja yang di luar ini. 6 dikali 4 ya 24. 6x min 3 pangkat 3. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi ini namanya aturan rantai. Mencoba? Boleh, silakan nih Bapak, ada soal untuk kalian. Misalkan fx sama dengan berapa ya? Dalam kurung 2x kuadrat min 2 pangkatnya 2021 ya. Gak apa-apa kan? Bisa? Bisa, sudah mencoba. Coba turunkan, gunakan aturan rantai tadi. Silakan ke depan. Ya, Diki, silakan. Coba kita koreksi hasil dari Diki. Pangkat besar ya 2021. Maka kita ubah ke sini 2021 dalam kurung 2x kuadrat min 2 pangkat 2020 ya, kurang 1 tadi. Benar. Lalu turunan dari yang dalam kurung ini 4x ya. Benar. Lalu dikalikan yang luar ini 4x kali 2021. Hasilnya 8084x. Ya, ada x-nya, awas nih jangan lupa. Benar. Lalu 2x kuadrat min 2 pangkat 2020. Benar ya? Mudah kan? Iya, mudah ya. Ada yang bertanya terlebih dahulu? Cukup, mengerti ya? Ini materi terakhir, aturan rantai. Jadi kalian harus ingat turunan-turunan dari masing-masing tadi. Sampai sini bisa dipahami kan? Atau yang ditanyakan lagi? Cukup. Jadi kesimpulannya itu kalian harus paham pola-polanya. Jangan hanya dihafal ya, awas.
Bapak ingatkan sekali lagi, jangan hanya dihafal, tapi harus tahu atau paham gimana dari pengerjaannya. Dan jika ditanyakan definisi, Bapak ingatkan kembali, kalian selesaikan gunakan limit. Nah, seperti itu ya. Masih ingat? Alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan semua. Semoga apa yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oh iya. Jangan lupa dikerjakan bukunya. Halaman 280. Nah, situ ada soal, coba lihat dulu, ketemu? Ya, ketemu ya. Nomor 1 sampai 5. Ya, benar ya. Jadi nomor 1 sampai 2 kalian selesaikan menggunakan definisi turunan. Nah, seperti itu. Jadi gunakan limit untuk menyelesaikan definisi turunannya. Oh ya, Bapak tak pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena apa? Karena jika kalian sakit, kalian sendiri yang akan menyesal. Kalau sehat itu sebenarnya adalah mahal kalau kalian sakit tuh. Jadi harus sadar kesehatan tuh penting, menjaga kesehatan. Makanya nggak boleh sembarangan. Oke? Nah gitu ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak mau ngajak kalian ngaji terlebih dahulu. Mau kan? Alhamdulillah, mau ya. Coba kita ngaji surat Al-Insyirah ya. Tahu? Ya, Al-Nashrah. Nah, kita ngaji ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surat tersebut mengandung hikmah yang bisa kita petik, terutama pada ayat ke-5 dan 6 yang kalian baca tadi. Bunyi ayatnya hampir mirip ya. Coba bertanya, ada yang tahu artinya apa? Ya, yang kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Ya, Dika silakan. Benar, jadi artinya itu maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahannya. Lalu diulang di ayat ke-6-nya hampir mirip. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, jika dikaitkan dengan matematika, dengan kehidupan yang kalian jalani saat ini, atau yang kalian anggap kadang sulit matematika tuh, hidup ini banyak masalah, atau yang lain sebagainya, ketahuilah di balik kesulitan, di balik masalah, di balik rumitnya soal matematika, tetap saja ada solusi penyelesaiannya ya. Ya kan? Selama ini kalian belajar bisa kan? Walaupun awalnya kesulitan. Nah iya, yang penting syaratnya apa? Syaratnya itu kalian mau benar-benar belajar, dan kalian harus berusaha secara maksimal. Jadi harus secara maksimal, jangan usahanya baru sedikit nyerah. Jangan, jadi kalian harus usaha maksimal dulu sampai batas kalian. Masalah hasilnya gimana nanti ya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalian terserah diri hasilnya tuh. Sampai sini paham? Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.